Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan saya masih berbincang bersama Pak Nafan. Pak Nafan, kalau bicara mengenai Mhm. saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda kita akan juga kemudian saksikan di layar televisi pemirsa saham-saham pilihan. Kali ini diantaranya adalah ada Cepin ya dengan support di 4950, resistensi di 5250 dengan rekomendasi buy. Kemudian ada CTRA dengan support di 1330, resistensi di 1515, rekomendasi buy. Kemudian setelahnya ada Era dengan rekomendasi akumulatif buy dengan support di 442 dan resistance di 500. Dan juga ada MAPI ya, ada dua saham dari sektor retail yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Nafan. MAPI dengan support di 1640 dan resistance 1890, rekomendasi buy on weakness. Untuk CTRA tadi rekomendasinya adalah buy on weakness. Baik, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda Pak Nafan. Oke, Kita ke Cepin baik. terlebih dahulu, apakah ini masih berkaitan dengan makan bergizi gratis yang akan mulai berjalan begitu ya di pemerintahan Prabowo Subianto? Ya, sebenarnya kalau saya akui bahwa tadi ini sudah ter-price in ya dari Hmm, keberhasilan Sepin dalam mengalami breakout ya dari down channel ya. Di sisi lain juga Sepin ini kan masih mengalami bullish ya kalau hemat saya. Dan tentunya ini eskalasi daripada pergerakan harga saham Sepin ini bisa menguji ke level teoritis dari deret Fibonacci ya di level 5.800, 5.200, udah di 5.250, kemudian saya itu di 5.350. oke. Kalau bicara mengenai Cepin sendiri, apakah ini kemudian dapat menjadi saham yang kita bisa koleksi dalam jangka waktu menengah ke panjang, Pak Nafan? Iya, kalau misalkan jika eskalasinya bisa intact ya, saya pikir ini kedua moving average ya, Mhm. yakni EMA 20 maupun juga EMA 60 ini akan bentuk pola golden cross, sehingga nantinya selama golden cross tersebut terjadi, ini akan berikan harapan bahwasannya dalam jangka panjang tren daripada Sepin bisa berpotensi uptrend ke depannya. Ini Oke. dari sisi teoritis analis technical. Baik, yang menarik sejauh ini Cepin bergerak melemah 0,5% di level 5052, tapi kemudian belum mendekati level support ya, Betul akan sekali. kalaupun memang terjadi pelemahan lebih lanjut akan semakin mendekati level support yang Anda rekomendasikan begitu. Masih nunggu untuk terus melemah atau sekarang bisa masuk? Oke, di sini untung pelemahannya hanya 0,5% ya. Mhm, Dan bahkan kalau saya melihat di sini dari EMA 10 maupun juga EMA 60 ini mulai membentuk pola golden cross. Saya pikir kita manfaatkan koreksi wajar daripada CPD ini untuk buy weakness atau accumulative buy. mhm. Kalau memang so far bullish phase daripada Sepin ini masih berlaku, apalagi juga target teoritis dari ketika dia breakout dari down channel itu masih belum tercapai. Itu terdapat 3 target price yang saya sebutkan tadi. Baik, dari Cepin kita ke CTRA, Ciputra Development. Oke. Seperti apa, Pak Nafan? Nah, di sini kalau untuk CTRA ya, tentunya ini akan mendapatkan benefit ya dari harapan Pak Prabowo ya untuk bangun 3 juta unit rumah ya. Oke. Kita melihat bahwasannya pergerakan CTRA ini sebenarnya kalau dari perspektif Elliott Wave ya, kalau in the long run ini terdapat Elliott Wave 3 target price-nya itu di level 1570. Potential upside-nya bisa di hampir 16% dari current price ya. Jadi ini semestinya masih dalam keadaan uptrend in the long run untuk Oke, Cetera. baik. Sementara kalau untuk jangka pendek memang saya akui ini kan agak agak terlihat sideways ya, tapi masih ada bullish consolidation ya untuk Hmm, CTRA ya. mhm, mhm. Bahkan saat ini CTRA kan mengalami penguatan dan bentuk pola bullish harami candlestick pattern saat ini. Oke. Jadi ini bisa accumulative buy. Resistance terdekat adalah level 1420. Kalau bisa jika dia break above 1420, nanti dalam jangka menengah Ya. adalah level 1515 untuk CTRA. Oke, menarik ya. Level terakhir ada di 1360, tapi level support yang Anda rekomendasikan ada di level 1330, cukup dekat sebetulnya. Kalaupun mau masuk silakan masuk saja begitu ya. Untuk Betul. apa namanya TRA sendiri CTRA. mengingat target price yang cukup menarik. Kemudian dari Citra ke Era, Pak Nafan. Oke, di sini adalah era ya terkait dengan consumer cyclicals. Di sini era ternyata mengalami rebound ya, berhasil mengalami Mhm, mengalami rebound dari EMA 20 ya.
Oke, dan kalau misalkan jika saya melihat secara chartnya, ini era masih sebenarnya masih escalating, ya, masih dalam keadaan uptrend di antara range dari right angle bullish broadening wedge pattern. Oke, ya mirip dengan Antam ya, tapi kan Antam sudah terkena target tertinggi ya dari Mhm. broadening wedge pattern begitu. Sedangkan ini era nih masih masih belum. Ini perkiraan target tertingginya itu adalah di level 500 hingga 520. Bisa menggunakan Fibonacci extension di kisaran 138,2 hingga 101,8%. Baik. Sedangkan untuk target terdekat era, resistance terdekatnya adalah di Fibo 100-nya di level 464. Itu pun potensial upside-nya sebenarnya sih sudah agak tercapai ya targetnya ya. Mhm. Hampir tercapai gitu. Tapi paling tidak untuk in the long run memang era saat ini masih dalam kategori markup phase ya Mhm. atau uptrend. Baik. Dari era kita ke MAPI, silakan Pak Nafan. Oke, di sini kalau untuk MAPI, oke. Kalau untuk MAPI di sini bagian dari consumer cyclicals ini dia akan menguji ke wave 5 ya, yaitu wave ke-5 ya. Jadi memang eskalasinya memang agak cenderung limited, tidak terlalu signifikan jika dibandingkan ke wave 3 ya. Untuk wave 5 target maksimumnya di level 1925 ya, 1925. Sedangkan untuk target terdekatnya ya ini resistance pertama dan resistance kedua adalah level 1815, kemudian di 1890 ya. So far kalau misalkan kita melihat dari pergerakan MAPI ya memang saat ini consolidation, tapi selama moving average 60 masih relatively eskalasi dengan baik, ya tentunya untuk kesempatan untuk melanjutkan ke wave 5 ini masih terbuka lebar, apalagi masih belum tertutup gap ya. Baik. Bahwasanya tuh gapnya di level 1890 ini merupakan target price kedua. Jadi kalau menurut saya bisa buy on weakness untuk MAPI. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Nafan, di antara ada Cepin, CTRA, ERA, kemudian juga MAPI dengan rekomendasi masing-masing buy on weakness, accumulative buy, dan juga buy on weakness. Kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pembukaan market di pagi hari ini untuk IHSG berada di zona merah ya dengan level 7.760,688. Sementara itu top gainers sejauh ini ada VKTR, TNCA, Wi-Fi, SMLE, Raja, KKGI, NIKL, Pico, PANI, MLPL, MHKI. Dan top losers ada BSBK, WIRG, Telkom, Toba, YOTF, Inet, LUCK, dan juga SAME. Singkat saja Pak Nafan, analisis Anda mengenai pembukaan market hari ini dan secara proyeksi at least sampai dengan penutupan perdagangan sesi 1 seperti apa Pak Nafan? Ya kalau mau saya tipis ya, kalau mau saya untuk range IHSG, ya ini di kisaran supportnya di 7740, Baik. sementara level resistance-nya di level 7795 ya. Saya sih berharap ini kan sebelumnya terdapat candlestick pattern yang bentuk pola stall pattern. Ini semestinya masih dalam kategori bullish candlestick ya. Jadi diharapkan pergerakan IHSG hanya mix. Nanti kedepannya bisa mix to higher ya kalau Baik. hemat saya. Karena selama ini kan IHSG masih bertahan paling tidak di atas EMA 5 ya. EMA 5 pun di support yang saya sebutkan tadi begitu. Dan semua moving average itu yang saya tuh itu masih cenderung bergerak ke atas. Baik. Bahkan kalau secara range dari IHSG masih dalam up channel dengan resistance-nya tertinggi di level 8050. Baik. Jadi sebenarnya kalau pelemahan daripada IHSG ini kita bisa manfaatkan untuk akumulatif buy ya. Ya. Apalagi kinerja IHSG selama Oktober, November, Desember, Januari dan Februari itu majority positif selama 8 tahun terakhir. Dan berbagai analisa dari Anda mudah-mudahan dapat menjadi referensi pelaku pasar hari ini. Pak Nafan, terima kasih sudah bergabung. Betul. Waktu kita sangat singkat, kita lanjutkan di episode berikutnya. Pak Nafan, sukses untuk Anda, Ya. sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky, sukses selalu untuk IDX Channel. Baik, terima kasih Pak Nafan.